Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sedulur gerobokan gokil semuanya. Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas soal Pak JK, omongan yang terbarunya yang tentunya membela Pak Anies Baswedan terkait kemarin kritikannya ke pemerintahan Presiden Jokowi soal pembangunan jalan tol berbayar yang disebutnya kurang keberpihakan ke masyarakat banyak. Nah, Pak JK menyebut jalan tol ini bukan dibangun oleh pemerintah, tapi investor dan swasta. Sebenarnya omongan Pak JK ini nggak sepenuhnya salah ya. Memang kebanyakan jalan tol dibangun oleh investor dan swasta, tapi ada juga yang dibangun oleh pemerintah melalui BUMN. Yang jadi masalahnya, jika pemerintah itu tidak membuat aturan-aturan yang mempermudah untuk investor dan swasta, tentu mereka nggak akan mau untuk berinvestasi membangun pembangunan jalan tol ini. Seperti yang disebutkan Pak Jokowi ya, dia pernah bercerita soal groundbreaking tol Trans Sumatera yang sudah berlangsung sangat lama, tetapi tidak jalan-jalan dan mandek di tempat. Ketika pemerintah benar-benar ikut serius memberikan aturan yang jelas, memberikan jaminan untuk para investor, akhirnya Sumatera kini benar-benar punya jalan tol. Dan masyarakat pun ya di daerah Sumatera, Aceh, atau Kalimantan, mereka itu benar-benar baru merasakan nikmatnya jalan tol ini di era Presiden Jokowi ini. Nah, berikut adalah videonya. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Jokowi ini kan 2 hari terakhir Pak Anies Baswedan berpidato mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Beliau menyebut ada mafia di mana-mana, terus masalah hukum, terus jalan tol yang tidak pro pada rakyat kecil gitu Pak. Bagaimana KSP menanggapi soal saya pikir kalau kita pernah menjadi orang kecil seperti saya, bagaimana sulitnya naik bus dengan waktu yang panjang. Saya berpikir, karena saya pernah naik bus ini, makanya jalan tol. Saya orang kecil bisa naik bus dengan harga yang terjangkau, dengan waktu yang sangat cepat, dengan tingkat keamanan yang terjamin. Betul juga. Dulu itu betapa susahnya ya kalau masyarakat kecil seperti saya. Saya naik bus dari Jakarta ke lingkungan saya kesehatan mungkin bagi mereka yang tidak pernah hidup seperti itu, melihat hanya mobil mewah di jalan sekolah di jalan, tetapi bus yang sekarang masuk jalan tol itu adalah mengangkut hal yang sulit masyarakat kecil dengan naik bus, maka dia cukup nyaman. Pertanyaan lebih banyak itu bukan saya, Anies. Saya mengatakan kita mendukung dan perlu jalan tol. Tapi perlu, penting. Tapi perlu ada keseimbangan, keadilan untuk masyarakat. Biaya. Jadi anggaran. Jadi anggaran itu, dan jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat, jangan lupa ya. Itu dibikin oleh investor, oleh swasta. Jadi jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan non berbayar dan tol. Sampai jalan tol berjalan terus, setuju kita. Karena jalan tol tidak ada, setuju juga.
tetapi juga ada anggaran untuk memelihara jalan 100 yang rusak semuanya 124, sehingga baik yang bisa bayar, baik masyarakat, semuanya jalan. Saya cerita sedikit ini, pembangunan jalan tol Trans Sumatera Presiden Jokowi cerita soal yang sudah kita mulai dari Lampung menuju ke Aceh. Dari Aceh sudah dimulai, dari Lampung sudah dimulai. Sekarang sudah tembus ke Palembang. Apa yang ini saya ceritakan? Saya datang saat, saya masih mau saat itu groundbreaking. Baru awal-awal dilantik, udah groundbreaking, oke, groundbreaking di Lampung, dekat Bakauheni. Udah, saya peletakan batu pertama di situ. Ada masyarakat yang bisikin saya, Pak, di sini sudah groundbreaking 3 kali, Pak. Coba, oh boleh. Kalau seperti itu dengan saya boleh. Tapi ingat, jalan tol ini akan saya cek setiap 3 bulan. Progresnya seperti apa? Saya gitu kan. Saya udah ke sana mungkin udah 8 kali. Saya cek terus progresnya seperti apa. Nggak ada yang berani, sekarang udah tembus sampai ke Palembang. Sebentar lagi akan saya resmikan lagi yang Kayu Agung ke Palembang. Kemarin Lampung Kayu Agung, nih Kayu Agung ke Palembang. Oh, yang dari Aceh juga udah mulai pembebasan. Nah, itu tadi ya komentar dari Pak Muldoko terkait kritikan Anies soal pembangunan jalan tol. Bagi mereka ya yang merasakan lamanya naik bus tanpa lewat tol, terutama ketika orang itu merantau dari Jakarta lalu pulang ke daerah Jawa Tengah bagian timur ataupun Jawa Timur, mereka tuh pasti akan merasakan lamanya naik bis ketika lewat jalan biasa. Tetapi setelah lewat jalan tol, perjalanan itu jauh lebih cepat. Baik armada, supir bus ataupun masyarakat, semuanya merasakan manfaat dibangunnya jalan tol ini. Kemudian Pak Jokowi tadi juga cerita ya, kalau jalan tol Trans Sumatera itu sudah berkali-kali di groundbreaking, tetapi nggak jalan-jalan. Akhirnya pemerintah ikut serius soal mewujudkan adanya jalan tol di Sumatera ini, dan akhirnya sekarang masyarakat Sumatera, Aceh bisa merasakan adanya jalan tol ini. Dan berikut ini ya video dari masyarakat yang benar-benar merasakan langsung manfaat dibangunnya jalan tol di era pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ada juga menteri di era Pak SBY yang begitu berterima kasih dengan adanya pembangunan jalan tol di Sumatera ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari-hari ini kita telah menikmati sebagian jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tadi disebutkan sudah 500 km lebih dari 2.800 km yang direncanakan. Termasuk saya sendiri menikmati, Pak Aloysius. Sebagai putra daerah Sumsel, kalau dahulu sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah saya di Palembang memakan waktu lebih kurang 15 jam. Dengan catatan mungkin dua kali stop untuk menghilangkan stres melewati likuk-likuk jalan yang agak neru, agak sempit. Sekarang saya bisa menikmati dengan 7-8 jam saja, tergantung penyeberangan. Kalau penyeberangannya 1 jam, 7,5 jam saya tiba. Kalau penyeberangan memakan waktu 1,5 atau 2 jam, mungkin 8 jam, 9 jam saya baru tiba. Bayangkan, bila seluruh jalan tol telah tersambung, dari Lampung sampai ke Banda Aceh, saya perkirakan, maka kita dapat menghemat waktu 55-60 jam. Terima kasih atas kerja kerasnya telah menghadirkan jalan tol di Sumatera yang tentu saya kalau bisa mewakili masyarakat Sumatera, mereka sungguh sangat happy kehadiran jalan tersebut. Kalau
perjalanan lama juga pengaruh daging juga jelek Mas. Terus kondisi badan juga menurun gitu. Kalau ada jalan tol ini kondisi sapi fit terus, waktunya cepat gitu. Saya udah sekian tahun jadi supir baru ini Pak. Mulai dari tol Palembang udah berdiri sampai ke tol Lampung. Adanya tol ini, ya punglinya sama sekali nggak ada. Tetapi kalau di jalan biasa itu banyak sekali Pak punglinya. Bedanya itu kayak solar, kita kan lebih irit. Udah itu waktu kita kan menang. Itu bedanya Pak. Kita itu di jalan itu aman gitu. Kalau lewat bawah kan jarak tempuhnya udah beda. Jalan malam nggak berani. Ini ada tol kita subuh-subuh masih berani lewat sini. Nah, terasa aman kita kan kalau di Ini tol. pengakuan dari masyarakat. Kalau jalan biasa itu Yang jalannya begitu merasakan udah banyak yang jelek sekarang, langsung banyak motor, di banyak kendala. jalan tol. Tentunya punya kebanggaan tersendirilah kita udah punya jalan tol yang begitu panjang di Indonesia ini kan. Jadi perjalanan lebih kebantu. Senang banget, istilahnya nggak ada kepikiran dalam otak sebelumnya gitu bakal adanya tol ke Sumatera. Kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu, menang minyak, menang segala-galanya kalau lewat tol. Jauh lebih meningkat. Bagus lah, lancar. Cepat sampai. Sapi fit terus, Istilahnya puas lah. Nah, itu tadi ya sedulur Gerobokan Gokil soal pengakuan para pengguna jalan tol yang begitu merasakan manfaat dibangunnya jalan tol di era Pak Jokowi. Kalau dibilang nggak berpihak ke masyarakat, nggak juga ya. Karena yang merasakan itu juga masyarakat. Dan selain jalan tol, pemerintah Presiden Jokowi pun juga membangun jalan nasional dan terlebih lagi membangun jalan desa yang panjangnya itu berdasarkan data dari Kementerian Desa kurang lebih 316.000 km dan itu dirasakan langsung oleh masyarakat di desa-desa kecil di pedesaan yang sebelumnya nggak merasakan itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa dukung terus Gerobokan Gokil. Terima kasih. Kami pamit. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam waras dari kami masyarakat di desa.